Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak dari channel Razakar. Dan kali ini kita mau ngebahas sebuah kasus yang lagi-lagi merusak citra keuangan di Indonesia ya. Jadi kasus ini sebenarnya bukan merusak citra keuangan secara nasional, tapi emang lebih tepatnya profesi-profesi keuangan gitu. Nah, itu terjadi di akun @waktunya beli saham alias WBS, di mana si yang punya akun ini namanya tuh Ahmad Rafif, dan dia viral itu gara-gara bikin rugi 34 followersnya di X atau Twitter sebesar 71 miliar karena gagal kelola dana investasi. Dan WBS ini itu tidak terdaftar sebagai pedagang efek, manajer investasi, penasihat investasi maupun agen penjual efek reksadana yang resmi diawasi oleh OJK. Jadi sekali lagi ini sebenarnya adalah sebuah penipuan, teman-teman. Nah, dan sekarang Ahmad Rafif Raya ini itu tengah diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK atas dugaan investasi bodong. Ini dilakukannya itu pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 ya. Jadi yang memeriksanya itu namanya Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti. Nah, di panggilan ini kesimpulannya itu perkiraan dana yang dikelola Ahmad Rafif itu berjumlah 96 miliar rupiah. Dan dana tersebut katanya itu digunakan untuk membayar gaji karyawan, pertemuan-pertemuan di hotel, dan perjalanan. Jadi intinya itu hilang karena bukan salah kelola investasi, tapi lebih tepatnya dipakai buat melakukan kegiatan lain di luar itu ya. Dan karena hal tersebut, akhirnya OJK itu hentikan pengelolaan dana investasi Ahmad Rafif ini, dan ada beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh Satgas Pasti tadi. Yang pertama itu menghentikan kegiatannya dalam melakukan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, bertanggung jawab atas kerugian para pihak yang telah menitipkan dananya untuk berinvestasi dan mengembalikan seluruh dana yang telah dititipkan oleh para pihak. Dan yang ketiga, bersikap kooperatif terhadap proses penegakan hukum atas kegiatan penawaran investasi, penghimpunan, dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin tersebut. Dan Ahmad Rafif telah menyatakan kesediaannya untuk menerima keputusan rapat Satgas Pasti tersebut yang dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai tertanggal 4 Juli 2024. Adapun tindak lanjut dari penanganan tersebut adalah yang pertama, Satgas Pasti merekomendasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk melakukan pemblokiran situs dan media sosial terkait dengan Ahmad Rafif Raya dan PT Waktunya Beli Saham yang melakukan penawaran investasi. Yang kedua, OJK menerbitkan perintah tindakan tertentu kepada Ahmad Rafif Raya berupa pembekuan sementara izin Wakil Manajer Investasi atau WMI dan Wakil Perantara Pedagang Efek atau WPPE atas nama Ahmad Rafif Raya sampai dengan proses penegakan hukum selesai. Yang ketiga, OJK akan melakukan proses penanganan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan di sini dari Ahmad Rafif itu menyanggupi untuk mengganti rugi dicicil selama 3 tahun. Nah, teman-teman, kenapa sih bisa lagi ada investasi bodong ini? Padahal nih ya, saya mau ngasih tahu ke teman-teman semua ciri-cirinya penipuan titipan dana investasi itu kayak gimana sih? Yang pertama itu iming-iming pasti untung besar yang nggak masuk akal. Padahal kita tahu market nggak melalui uptrend. Nah, di sini ada istilah bahasa Inggris itu too good to be true. Nah, kalau emang terlalu indah, terlalu bagus, justru itu patut dicurigai bahwa ini adalah investasi bodong. Lalu yang kedua, nggak jelas siapa identitas orang yang di belakangnya, malah seringkali terkesan anonim. Lalu yang ketiga, kantornya nggak jelas di mana dan nggak punya legalitas hukum. Yang keempat, fokus nambah member terus. Nah, ini juga kalau udah gini kemungkinan itu pakai skema Ponzi. Dan yang suatu saat pasti kalau skema Ponzi ini udah pasti akan ambruk kalau nggak ada lagi member yang masuk. Nah, kalau emang merasa masih pemula dan mau uang kita ada yang kelola dan terima, jadi alternatif itu adalah investasi reksadana. Di situ modal itu akan dikelola sama manajer investasi yang emang profesional karena udah berlisensi.
Tapi jangan lupa juga ya buat teman-teman semua, walaupun dana kita dititipin ke manajer investasi di reksadana tersebut, kita juga masih perlu belajar secara mandiri karena kita perlu tahu untuk memanajemen resiko dan keuntungan untuk kita sendiri. Dan pada dasarnya sebenarnya daripada menggunakan fund manager tadi, kalau kita udah jadi jago ya belajar sendiri, itu bakal lebih profit sebenarnya teman-teman. Nah, tipsnya itu yang pertama, lakukan riset untuk investasi. Itu bisa fokus di analisis fundamental. Jadi teman-teman cek model bisnisnya kayak apa, lalu manajemennya, profitabilitas, dan valuasinya. Sekarang kebetulan hampir seluruh perusahaan yang ada di bursa saham itu udah terbuka lah informasi, teman-teman bisa nyari. Terus nggak semua saham fundamental bagus harganya bisa langsung naik. Jadi kadang perusahaannya bagus harganya masih di bawah, kayak yang di video sebelumnya saya ceritain mengenai BRI itu. Dari itu makanya perlu dikombinasikan dengan analisis yang disebut dengan teknikal. Itu buat pelengkapnya, buat tahu kapan timing yang pas buat jual dan beli. Itu loh yang kalau teman-teman pernah lihat grafik warna hijau merah atau ada garisnya, nah itu namanya analisis teknikal. Kalau fundamental kita itu menganalisis si perusahaannya tersebut. Dan juga perlu teman-teman itu ngatur money management. Jadi ini penting karena kita tuh beli satu saham porsinya sedikit dan ternyata untungnya sedikit. Kalau beli satu saham porsinya besar, maka ruginya besar juga. Jadi istilahnya high risk high return. Nah itu kembali lagi ke style teman-teman aja. Jadi emang mau yang dikit-dikit aja tapi lebih aman, atau sekalian langsung banyak tapi lebih nggak aman, kayak gitu sih. Dan kalau saya pribadi sih saya lebih suka yang nyebutnya cuan konsisten ya daripada cuan cepat atau cuan instan gitu teman-teman. Dan itu sih teman-teman buat memproteksi diri kita dari investasi bodong ini lagi. Mudah-mudahan nggak ada lagi ke depannya kasus-kasus kayak Ahmad Rafif ini melalui WBS ini, dan tolonglah buat teman-teman yang emang punya intelektual yang cukup untuk mempelajari dunia keuangan ini, jangan ngebodoh-bodohin atau nipu teman-teman kita yang mungkin belum sampai pengetahuannya di sana. Mungkin segitu aja kali ya teman-teman yang pengen saya bahas di video kali ini. Makasih udah nonton videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman semua yang pengen literasi keuangannya meningkat. Nama saya Raffi Ahmad Razak, mewakili Razakar. Izin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.